Sesuatu yang tak terpikirkan baru saja terjadi di Iran. Tekanan dari Amerika Serikat telah mendorong Teheran ke meja perundingan yang selama puluhan tahun coba dihindari oleh rezim itu sendiri. Pada hari Sabtu, 25 April 2026, pusat krisis berada di Islamabad, Pakistan, di mana utusan Amerika dan pejabat Iran berusaha merundingkan jalan keluar dari perang. Akhir pekan ini sangat menentukan. Trump ingin Iran menyerahkan uranium yang telah diperkaya dan menerima kebebasan lalu lintas minyak melalui Selat Hormuz. Donald Trump mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran sedang menyiapkan sebuah tawaran untuk mencoba memenuhi tuntutan Amerika. Berita itu mengejutkan karena program nuklir bukan hanya masalah teknis bagi rezim Iran. Itu adalah bendera politik, alat tekanan, dan simbol perlawanan yang digunakan oleh Teheran sejak Revolusi Islam tahun 1979. Saya akan segera memberitahumu semua itu, tapi sekarang kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, sesuai standar kredibilitas Milson Alves. Yang sedang terjadi adalah seperti ini. Selama bertahun-tahun, Garda Revolusi memperlakukan pengayaan uranium sebagai garis merah. Pesannya sederhana. Iran bisa saja mengalami sanksi, pemboman, isolasi, dan krisis, tapi mereka tidak akan melepaskan apa yang mereka sebut sebagai hak strategis. Sekarang, retorika itu menghadapi hambatan yang bahkan Teheran sendiri tidak bisa abaikan. Ekonomi sedang terkepung, minyak terhenti, pelayaran berada dalam bahaya, dan waktu kini berbalik melawan rezim. Fakta yang membuat situasi semakin berat datang dari Badan Energi Atom Internasional. Menurut laporan yang dilihat oleh Associated Press, pada 13 Juni 2025, Iran memiliki 440,9 kg uranium yang diperkaya hingga 60%. Tingkat ini berada di bawah 90% yang digunakan untuk material kelas militer. Namun, itu dianggap sebagai langkah teknis yang singkat menuju titik tersebut. Badan tersebut juga menunjukkan bahwa sekitar 42 kg bahan ini, jika diperkaya lebih lanjut, secara teoritis bisa cukup untuk membuat sebuah bom atom yang efektif. Artinya, ini bukanlah persediaan simbolis. Ini adalah aset strategis nyata yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun dan sekarang ditempatkan di pusat negosiasi di bawah tekanan maksimum. Perubahan terjadi karena Amerika Serikat mengganti logika pengeboman dengan logika pencekikan. Alih-alih hanya mengandalkan serangan terhadap fasilitas nuklir bawah tanah, Washington mulai menekan titik paling sensitif dari rezim, Selat Hormuz. Kombinasi ini menciptakan efek ganda. Teheran mulai kesulitan menjual minyaknya, tetapi juga mulai merasakan dampak krisis yang mempengaruhi makanan, obat-obatan, pupuk, suku cadang industri, dan jalur perdagangan. Disinilah fakta tersebut menjadi sangat menghancurkan bagi Garda Revolusi. Uranium yang diperkaya bisa digunakan sebagai alat ancaman, tapi tidak mengisi tangki bahan bakar, tidak membayar gaji, tidak menjamin makanan di kota-kota besar, dan tidak menopang ekonomi yang terhenti. Di Islamabad, negosiasi menunjukkan bahwa Teheran masih berusaha untuk mengulur waktu. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan keberatan dan mengatakan bahwa Iran tidak akan menerima tuntutan maksimalis menurut sumber diplomatik yang dikutip oleh Reuters. Meskipun demikian, kehadiran Iran di Pakistan saja sudah menunjukkan bahwa tekanan tersebut berhasil. Teheran tidak sedang bernegosiasi demi kenyamanan. Mereka bernegosiasi karena krisis ini telah menjadi ancaman langsung terhadap kelangsungan sistem. Pemerintah Amerika di sisi lain bekerja dengan Steve Witkoff dan Jared Kushner sebagai utusan Trump. Sementara Iran mencoba menggunakan Pakistan sebagai mediator untuk menghindari percakapan langsung yang tampak seperti penyerahan diri di depan umum. Di balik layar, masalah Iran bahkan lebih besar. Rezim tersebut tidak berbicara dengan satu suara. Di satu sisi ada Presiden Masoud Pezeshkian yang tertekan oleh ekonomi yang melemah, rakyat yang lelah, dan perang yang telah menutup bandara, menghambat jalur, serta menyebarkan ketakutan. Di sisi lain ada Ahmad Fahid, Komandan Garda Revolusi, yang menurut analisis terbaru adalah orang yang semakin berpengaruh dalam struktur kekuasaan dan mendorong rezim ke sikap yang lebih keras.
Critical Threats Project melaporkan pada 24 April bahwa Fahid dan lingkarannya telah memblokir upaya Muhammad Bagher Ghalibaf dan tokoh-tokoh pragmatis lainnya untuk membawa Teheran ke arah yang berbeda. Mereka adalah para pemimpin utama, ekonomi. Perpekahan internal ini membantu menjelaskan mengapa situasinya sangat berbahaya. Bagi Pezeshkian dan para pragmatis, menyerahkan sebagian dari program nuklir mungkin terasa memalukan, tetapi itu masih bisa mempertahankan rezim. Bagi Garda Revolusioner, menerima penyerahan itu menghancurkan narasi kekuatan yang telah menopang otoritas mereka selama puluhan tahun. Organisasi tersebut mengendalikan sektor-sektor ekonomi, mempengaruhi keamanan, memiliki pengaruh dalam politik, dan mendukung kelompok-kelompok sekutu di Timur Tengah. Iran mundur sekarang. Pertanyaan yang bergema di Teheran pun tak terelakkan. Untuk apa semua pengorbanan, penindasan, dan janji perlawanan itu? Reuters juga mencatat bahwa Trump menunjukkan keraguan tentang siapa yang sebenarnya memimpin Iran saat ini. Ketika ditanya dengan siapa Washington bernegosiasi, dia hanya mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang berurusan dengan orang-orang yang saat ini memegang kendali. Pernyataan ini memiliki bobot karena menyiratkan bahwa Gedung Putih melihat adanya perpecahan nyata dalam kepemimpinan Iran. Dan ketika kekuatan asing menyadari bahwa lawannya sedang terpecah di dalam, setiap langkah untuk memberi tekanan menjadi semakin kuat. Selat Hormuz menjadi ajang adu kekuatan ini. Prancis juga ikut masuk dalam perdebatan. Emmanuel Macron menyatakan pada hari Sabtu ini bahwa dia sedang berupaya untuk pembukaan kembali jalur tersebut sepenuhnya dalam beberapa hari atau minggu ke depan, dengan kebebasan navigasi dan penghormatan terhadap hukum internasional. Laporan yang sama dari Reuters mengutip peringatan dari Kepala Total Energies, Patrick Pouyanné, bahwa gangguan berkepanjangan dapat menyebabkan dunia mengalami kekurangan energi, terutama di Asia. Dia mengingatkan bahwa sekitar 1/5 minyak dan gas dunia melewati Selat Hormuz. Badan Energi Atom Internasional menunjukkan bahwa stok tersebut memang ada, jumlahnya besar dan perlu diverifikasi. Jarak antara pengumuman, usulan, dan pelaksanaan masih bisa sangat besar. Dan justru di ruang inilah Garda Revolusi bisa mencoba menunda, menyembunyikan, bernegosiasi sebagian, atau menggunakan isu ini untuk mendapatkan konsesi. Meskipun begitu, tekanan ini sudah mengubah permainan. Selama bertahun-tahun, pertanyaannya adalah apakah Iran akan terlalu dekat dengan senjata nuklir? Sekarang pertanyaannya berubah menjadi, apakah rejim tersebut bisa bertahan dengan harga yang harus dibayar untuk mempertahankan ambisi itu? Blokade di Hormuz telah mengubah perdebatan teknis menjadi krisis untuk bertahan hidup. Uranium yang sebelumnya tampak seperti perisai, sekarang berubah menjadi beban. Israel mengamati semuanya dengan sangat cermat. Penarikan uranium yang diperkaya secara terverifikasi akan mengurangi kekhawatiran strategis utama Israel dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara Teluk juga mengamati dengan lega dan hati-hati karena mereka tahu bahwa Iran yang melemah bisa mundur di meja perundingan. Namun, Iran juga bisa bertindak secara tak terduga jika Garda Revolusi memutuskan untuk mengubah penghinaan menjadi eskalasi. Pada akhirnya, Amerika Serikat menghadapkan Iran pada pilihan pahit. Selama beberapa dekade, rezim tersebut bertaruh bahwa uranium dan posisi geografisnya akan cukup untuk mengintimidasi para lawan. Sekarang, kedua kartu truf itu justru berubah menjadi tekanan terhadapnya. Jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan di akhir nanti cek komentar supaya kamu bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.